Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan semoga selamat, sukses selalu. Kajian Ruwai'ul Bayan kita lanjutkan mengenai wujuhul i'rab, versi i'rab. Jadi i'rab itu istilah yang kemudian nanti menjadi fan ilmu tersendiri, disiplin ilmu yakni nahwu. Dahulu kala memakai istilah i'rab, dan ini diisyarahkan oleh sahabat Ali agar disusun menjadi satu keilmuan tersendiri, nahwu, yakni dipelopori oleh Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali. Beliau meninggal di masa ada wabah, dan ada beberapa sahabat yang juga gugur di masa wabah penyakit tersebut. Na'udzubillah, semoga kita semua diselamatkan, disehatkan, terbebas dari wabah penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha." Menurut Ibnu Qutaibah, di sini dikehendaki aw nunsikaha, dari lafal nisyan. Ma-nya adalah ma syartiyah jazimah, yakni menjazmkan kepada fi'ilnya. Lafal nansakh ini dibaca jazm karena sebagai fi'il syarat, dan min merupakan silah. Di situ berfaedah ta'adduban, menjaga tata krama. Sedangkan lafal ayatin ini menjadi maf'ul dari lafal nansakh yang bermakna ma nansakh ayatan. Kemudian lafal nunsiha ini diatofkan pada lafal nansakh. Lafal yang diatofkan kepada lafal yang dibaca jazm berarti juga ikut dibaca jazm. Lafal na'ti menjadi jawabnya syarat yang huruf ilatnya dibuang. Lafal bi khairin jar majrur berhubungan dengan lafal na'ti. Syekh Akbari mengatakan, orang yang membaca nunsiha maka maknanya na'muruka bitarkiha. Jadi ada maf'ul yang dibuang, takdirnya nunsikaha. Jadi perlu dicermati untuk perbedaan i'rab ini, tentunya mempengaruhi perbedaan pemahaman. Dan memang Al-Quran tidak diturunkan hanya satu paket, tapi ada sampai masyhur 7 paket, ya, qiraah sab'ah, masing-masing versi nanti memang dari Rasulullah semua, dan malaikat Jibril juga menyampaikan kesemuanya itu.
Firman Allah, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Hamzahnya adalah untuk menetapkan, litakrir. Sebagaimana firman Allah, alam nashrah laka sadrak. Di sini khitabnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Lafal anna Allah ala kulli syai'in qadir ini menempati tempatnya dua maf'ul ta'allama menurut jumhurul ulama. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Amnya adalah munqati'ah yang berfaedah lil idrab, untuk membalik. Maknanya bal. Takdirnya adalah bal aturiduna. Sedang lafal kama su'ila, kafnya adalah menempati nasab sebagai sifat dari masdar yang dibuang, ai su'alan ka su'alin, dan ma-nya adalah masdariyah. Untuk mengurai tafsirnya, di sini ada pembahasan maqaifut tafsir. Jadi tafsir yang sangat lembut, detail. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasakh dalam Al-Qur'an dan sekaligus menjelaskan hikmahnya. Jadi Allah tidak semata-mata merubah atau mengganti, tapi ada kemanfaatan, ada hikmah yang besar di balik semua itu. Yakni hikmahnya adalah mendatangkan sesuatu yang jauh lebih baik kepada hamba-hambanya. Dan kebaikan ini ada dua. Yang pertama, kebaikan dari sisi lebih ringan bagi manusia dalam urusan hukum. Dan yang kedua, kebaikan karena jauh lebih maslahat kepada manusia dalam urusan dunia maupun keagamaan. Sedangkan Imam Qurtubi lebih memilih yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa yang telah dibebankan sesuai dengan kemaslahatan manusia, tidak menurut apa yang lebih ringan dalam karakteristik mereka. Jadi terkadang hukum itu dinasakh karena lebih berat. Contoh misalnya seperti menasakh puasa Asyura menjadi puasa Ramadan. Dulu puasa yang wajib itu puasa Asyura, kemudian diganti hukumnya, puasa yang wajib adalah sebulan penuh, bulan Ramadan. Jadi di sini ada nasakh yang lebih berat. Akan tetapi tidak dipandang dari beratnya, dari satu hari ke satu bulan, namun lebih dipandang kemaslahatan bagi hamba-hambanya yang nanti mendatangkan pahala yang lebih besar, yang lebih agung. Kemudian yang kedua dari tafsir yang detail, sebagian ulama ingkar terhadap ayat yang seakan-akan ada unsur lupa, yakni pada lafaz aunu siha. Jadi lupa itu kebalikan ingat. Padahal hal ini tidak mungkin ada pada Nabi. Jadi Allah kalau membacakan maka tidak akan membuat lupa. Sanuqri'uka fala tansa.
Jadi seakan-akan ini memang bertentangan dengan tafsir para mufassirin. Nah, untuk menjawab ini, jadi sebenarnya tidak ada kesulitan apapun, tidak ada pertentangan, bahwa lupa di sini adalah disandarkan kepada Nabi Muhammad, dan jika Allah menghendaki maka mungkin saja. Jadi secara syarak, secara akal ini jaiz, boleh-boleh saja terjadi. Namun kalau yang dimaksud lupa adalah malapetaka pada diri manusia, maka Nabi Muhammad terjaga, maksum dari hal itu. Jadi dari sini dulu pernah ada riwayat Nabi Muhammad pernah tidak membaca sebuah ayat di dalam sholat. Kemudian setelah selesai sholat, beliau bertanya, apakah di kalangan sini ada Ubay? Karena Ubay ini termasuk Al-Qur'annya yang Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membacakan atas bacaan Ubay ini. Kemudian para sahabat ini mengatakan, ada ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, mengapa Ubay kamu kok tidak mengingatkan saya? Ubay menjawab, ya saya takut kalau ada ayat yang diangkat, ada ayat yang dirafa oleh Allah. Kemudian Nabi menimpali lam turfa, jadi tidak ada ayat yang diangkat. Walakinni nasituha, tetapi aku melalaikannya. Penafsiran detail yang ketiga, firman Allah, na'ti bi khairin minha aw mithliha. Di sini yang dimaksud kebaikan adalah dalam hal lebih mudah, lebih ringan, bukan dalam hal bacaan atau susunan kata. Karena dalam Al-Quran itu tidak mungkin ayat satu kemudian lebih unggul atau mengungguli daripada ayat yang lainnya, karena semuanya adalah unggul, firman Allah semua. Imam Qurtubi mengatakan lafal khair adalah sifat tafdil, artinya lebih bermanfaat kepada kalian wahai manusia di masa yang segera, apabila yang menasakh ini lebih ringan. Kemudian bermanfaat kepada masa yang kemudian apabila yang menasakh lebih berat, dan setara, seimbang apabila nanti setara dan seimbang. Jadi lafal khair di sini bukan berarti terus mengungguli antar satu dengan yang lain. Dan Abu Bakar Al-Jassos mengatakan bi khairin minha, yakni dalam hal mempermudah. Jadi Al-Quran itu nanti dipermudah dalam hal segi hukumnya, jadi bukan dari segi bacaannya. Kemudian untuk penafsiran detail yang keempat, firman Allah, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud adalah umatnya, atau yang dimaksud adalah Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Jadi karena Nabi sebagai panutan,
Saya kira semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.